Pada malam pernikahanku, bulu mataku masih merekat dengan lem yang dipasangkan oleh sahabatku setengah jam sebelumnya. Buket bunga sedap malam ku genggam erat di dada, bersama dengan amarah yang begitu jernih, hingga mengejutkan diriku sendiri. Aku menemukan ibuku duduk sendirian di kursi lipat di dekat tempat parkir di luar gedung pernikahan, mengenakan gaun biru dongker yang dibelinya. Dengan cicilan tanpa bunga di pusat perbelanjaan di Blok M, kedua tangannya terlipat di atas tasnya seolah sedang berada di ruang tunggu rumah sakit. Di dalam, musik terdengar mengalun. Di dalam, ada 300 orang yang sedang menikmati makan malam, sementara ibuku berada di luar, di atas kursi plastik, karena seseorang telah memberitahunya bahwa di dalam sudah tidak ada tempat lagi untuknya. Sebelum aku tahu siapa orang itu, sebelum aku mengerti alasannya, sebelum aku mengambil keputusan yang membelah malam itu menjadi dua, aku ingin kau tahu dari mana aku berasal. Tapi pertama-tama, pastikan kau sudah berlangganan kanal ini dan tinggalkan komentar di bawah dari belahan dunia mana kau mendengarkanku. Kami senang sekali membacanya. Namaku Lestari Ayu, usiaku 36 tahun, aku seorang akuntan di sebuah kantor konsultan pajak di kawasan Sudirman, Jakarta. Aku lahir di Bekasi, di sebuah rumah batako abu-abu dengan pintu seng hijau yang selalu dicat ulang oleh ayahku. Setiap bulan Desember karena menurutnya, pintu yang baru dicat adalah pertanda bahwa di dalamnya tinggal orang-orang yang belum menyerah pada kehidupan. Ayahku, Pak Budi, adalah seorang sopir taksi selama 38 tahun. Bukan taksi aplikasi, bukan juga taksi resmi ber-AC dengan layar monitor, sebuah Toyota Kijang putih dengan jok penumpang yang ditambal lakban abu-abu dan sebuah miniatur masjid yang tertempel di dashboard yang selalu bergoyang setiap kali melewati polisi tidur. Beliau bangun pukul 4 pagi dan baru kembali pukul 9 malam. Selama 17 jam itu, beliau menjelajahi seluruh penjuru kota dengan kesabaran yang belum pernah kulihat pada manusia lain. Beliau hafal semua jalan tikus, semua persimpangan berbahaya. Beliau tahu di tikungan mana ada lubang baru, di kompleks perumahan mana suasana menjadi tidak aman setelah pukul 10 malam. Dan di pom bensin mana di jalan keluar menuju Bogor, yang menjual nasi uduk terenak yang menjadi menu sarapannya setiap hari selama 20 tahun terakhir. Ibuku, Bu Sumiati, berjualan kue basah selama 25 tahun. Setiap subuh, sebelum ayah berangkat, ibu sudah berada di dapur dengan dandang besar, adonan, daun, pisang yang sudah direndam sejak malam sebelumnya, dan kedisiplinan tanpa suara dari seseorang yang tahu bahwa jika hari ini tidak menghasilkan, hari ini tidak akan ada makanan di meja. Beliau mendirikan lapaknya di sudut jalan dekat pasar baru, di sebelah toko kelontong Pak Rohmat, dengan sebuah meja plastik, sebuah tabung gas, terpal biru saat hujan, dan sebuah papan tulis tangan bertuliskan, kue basah Bu Sumiati, lemper, risoles, kue lumpur. Aku tumbuh dengan aroma adonan dan daun pisang yang melekat di pakaianku. Saat SMP, aku merasa malu. Di usia 36 tahun, aroma itu adalah hal terdekat yang kumiliki dengan sebuah definisi rumah. Kami bukanlah keluarga miskin yang sampai tidak punya makanan. Kami adalah apa yang di Indonesia disebut sebagai orang pas-pasan. Tidak pernah berlebih, tetapi ayah memastikan tidak pernah kekurangan. Uang dari taksi digunakan untuk membayar sewa rumah, listrik, dan gas. Uang dari kue basah digunakan untuk membayar sekolahku, buku-bukuku, dan seragamku. Dari usaha mereka berdua, terkumpullah cukup uang agar aku bisa kuliah akuntansi di Universitas Indonesia. Hari kelulusanku, ayah memarkir kijangnya di depan kampus, Salemba dengan pita merah di antena yang dibelinya dari pedagang asongan di lampu merah. Beliau menungguku bersandar di kap mobil dengan tangan bersedekap, dan senyum yang memenuhi seluruh wajahnya. Ibuku membawa sekantong kue basah untuk teman-temanku. Beliau membagikan 24 buah kue di tempat parkir Fakultas Ekonomi dan kepada setiap orang yang menerimanya, beliau berkata, ini, nak, dimakan. Anak saya lulus sebanyak 24 kali. Aku menghitungnya. Aku bertemu dengan Raditya Wijoyo di sebuah audit silang antara perusahaannya dan kantor tempatku bekerja. Dia adalah direktur keuangan di sebuah perusahaan pengembang properti yang telah didirikan oleh keluarganya 3 generasi yang lalu. Jenis keluarga yang nama belakangnya terdengar seperti nama jalan di kawasan Menteng, nama belakang yang dikenali oleh para pelayan restoran saat membuat reservasi. Raditya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, semuanya
lulusan S2 dari luar negeri, semuanya memiliki mobil yang harganya lebih mahal dari penghasilan kedua orang tuaku selama 1 dekade jika digabungkan. Namun, Raditya tidak sombong, atau setidaknya tidak dengan cara yang kentara. Dia adalah tipe orang yang mengatakan, tidak penting dari mana asalmu, dengan begitu alami sehingga orang ingin mempercayainya. Dia mengajakku makan malam di sebuah restoran di SCBD, di mana menu tidak mencantumkan harga. Aku tidak mengerti setengah dari nama hidangan yang ada, dan ketika pelayan bertanya apakah aku mau anggur yang telah dipilihnya, aku menjawab ya tanpa tahu apa yang ku setujui. Raditya menyadari ketidaknyamananku dan, alih-alih berkomentar, dia mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang bisa membuatku tertawa. Itulah yang memenangkanku. Bukan restorannya, bukan anggurnya. Fakta bahwa dia melihat aku tidak pantas berada di tempat itu dan alih-alih menunjukkannya, dia justru meredakannya. Ibunya bernama Diana Wijoyo. Pertama kali aku melihatnya adalah di rumah keluarga mereka di Pondok Indah, sebuah kediaman dengan taman, air mancur di pintu masuk, 2 anjing Golden Retriever yang memiliki nama dalam bahasa Inggris, dan sebuah ruang tamu yang bisa memuat seluruh rumah tempatku dibesarkan. Bu Diana menyambutku dengan ciuman di pipi dan sebuah akhirnya, senang bertemu denganmu, yang terdengar seperti sudah dilatih, seolah-olah dia telah berlatih di depan cermin pagi itu, agar terdengar dengan tingkat kehangatan yang pas tanpa harus berkomitmen pada apapun. Beliau bertanya di mana aku tinggal. Aku menjawab di sebuah apartemen di kawasan Tebet. Beliau mengangguk. Beliau bertanya di mana orang tuaku kuliah. Aku menjawab bahwa ibuku menyelesaikan SMP melalui program kejar paket C pada usia 32 tahun, dan ayahku hanya bersekolah sampai kelas 6 SD. Keheningan yang mengikuti mungkin hanya berlangsung selama 3 detik, tetapi aku merasakannya seperti sebuah evaluasi lengkap atas seluruh diriku. Kemudian, beliau tersenyum dan berkata, hebat ya, kamu bisa kuliah, dengan nada di mana kata hebat lebih terdengar seperti mengejutkan daripada mengagumkan. Raditya memberitahuku sesudahnya bahwa ibunya memang seperti itu, dan kepada semua orang, bahwa aku tidak seharusnya tersinggung, dan aku harus memberinya waktu. Aku memberinya waktu, 2,5 tahun. Selama waktu itu, Bu Diana belajar namaku, tetapi tidak pernah belajar untuk menyebutkannya dengan benar. Beliau selalu berkata, daerah tempat kamu dibesarkan, seolah menyebut nama Bekasi, adalah sebuah usaha yang tidak sepadan. Pernikahan direncanakan dalam 8 bulan. Gedungnya dipilih olehnya, cateringnya diputuskan olehnya, bunga, hiasan meja, warna serbet, jenis anggur, hidangan, penutup. Setiap kali aku mencoba memberikan pendapat, Raditya mengatakan hal yang sama. Biarkan saja, ayo. Dia yang membayar sebagian besar. Dia perlu merasa berpartisipasi. Sebagian besar berarti 70%. Orang tuaku menanggung 30% sisanya. Bagi mereka, 30% itu merupakan tabungan selama 3 tahun. Ayahku telah menerima giliran kerja malam pada hari Jumat dan Sabtu selama 1,5 tahun untuk mengumpulkan bagiannya. Ibuku telah menambahkan giliran kerja ekstra berjualan kue pada hari Minggu di Pasar Kaget dekat Gelora Bung Karno, bangun pukul 2 pagi, agar semuanya siap pada pukul 6. 30% itu telah mengorbankan waktu subuh mereka, sakit punggung, lutut bengkak, dan 0 hari libur. Namun, suatu sore di dapur rumahnya, sambil menambahkan sambal hijau ke nasi telurnya, ayahku berkata bahwa beliau telah menunggu seumur hidupnya untuk dapat berkontribusi pada pernikahan putrinya, dan tidak ada yang akan merenggut hal itu darinya. Beliau mengatakannya tanpa drama, tanpa emosi. Dalam suaranya, dengan cara yang sama seperti beliau mengatakan semua hal penting, seolah-olah itu adalah sebuah fakta dan bukan opini. Aku mengalah pada hampir semua hal selama 8 bulan itu. Aku mengalah soal gedung pernikahan, sebuah tempat di kawasan SCBD dengan pemandangan kota dan layanan valet yang menurutku berlebihan, tetapi bagi Bu Diana dianggap sebagai standar minimum. Aku mengalah soal daftar tamu yang membengkak dari 150 yang kuinginkan menjadi 320 yang dibutuhkannya karena ada rekan bisnis perusahaan, teman-teman, dari klub golf, dan anggota dewan yayasannya. Aku mengalah soal tanggal yang kuinginkan di bulan Desember, dan dia pindahkan ke Oktober karena pada bulan Desember dia memiliki perjalanan ke Aspen yang tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya hal yang tidak kualahi adalah denah meja. Aku duduk bersama koordinator acara, seorang wanita bernama Rina, yang beraroma
parfum mahal dan mencatat semuanya di tablet. Bersama-sama, kami menyusun penempatan tamu. Meja 1. Raditya dan aku, orang tuaku, orang tua Raditya, wali nikahku, dan walinya. Itu adalah kebiasaan, itu adil, itu adalah garis merah yang telah kuterima. Aku menandatangani denah itu 3 minggu sebelum pernikahan. Aku memfotonya dengan ponselku. Rina mengirimkannya kepadaku melalui email dengan subjek distribusi final terkonfirmasi pernikahan Wijoyo Ayu. Aku menyimpan email itu. Aku tidak tahu mengapa. Mungkin karena sesuatu di dalam diriku sudah tahu bahwa aku akan membutuhkannya. Pada tanggal 17 Oktober, aku bangun pukul 5 pagi di kamar apartemenku di Tebet. Gaun pengantin tergantung di pintu lemari, dilindungi oleh sarung kain putih yang dijahit sendiri oleh ibuku dari sisa-sisa kain entah dari proyek apa. Kerudung terlipat di atas meja rias, sepatu di dalam kotaknya di dekat jendela. Semuanya pada tempatnya, semuanya teratur. Begitulah aku. Begitulah ayahku. Mengajariku cara melakukan sesuatu. Jika besok ada sesuatu yang penting, malam, ini kau siapkan semuanya dan tidurlah dengan tenang. Aku mandi, memakai lotion, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap gaun itu. Untuk waktu yang lama. Aku tidak gugup. Aku merasa bahagia dengan cara yang sunyi, karaku merasa bahagia, tanpa teriakan, tanpa lompatan, hanya perasaan bahwa segalanya berada di tempat yang seharusnya. Sahabatku, Ratih, tiba pukul 7. Ratih dan aku sudah saling kenal sejak SMA. Dia belajar hukum di UI, mengambil spesialisasi hukum keluarga, dan bekerja sebagai penasihat di sebuah pusat bantuan hukum untuk perempuan di Jakarta Timur. Dia adalah orang paling tenang yang kukenal, jenis wanita yang bisa mendengarkan kasus terburuk dalam kariernya pada pukul 10 pagi, makan soto ayam pada pukul 2 siang, dan pada pukul 6 sore sudah tertawa di ruang tamuku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia yang merias wajahku karena aku tidak mau menyewa penata rias. Dia yang menata rambutku karena Budiana telah menawari penata rambut pribadinya dan aku lebih suka jika itu dilakukan oleh seseorang yang sudah mengenal wajahku sejak usia 15 tahun. Sambil memasang bulu mataku, Ratih berkata bahwa aku terlihat cantik, gaunnya bagus, dan jika suatu saat nanti aku membutuhkan sesuatu, apa pun itu, dia akan ada di sana. Dia mengatakannya tanpa pridawat etemu bolshowo značenia. Seperti orang yang berkata, kopinya ada di sana kalau mau. Tapi aku kenal Ratih. Dia tidak mengatakan sesuatu tanpa alasan. Kami tiba di gedung pernikahan pada pukul 11 pagi. Upacara akad nikah dijadwalkan pukul 5 sore, diikuti dengan makan malam dan resepsi, tetapi aku punya kebiasaan untuk datang lebih awal kemanapun. Dalam pekerjaanku, aku memeriksa laporan keuangan 2 kali sebelum menyerahkannya. Dalam kehidupan pribadiku, aku melakukan hal yang sama dengan semua hal lainnya. Aku ingin melihat gedung sudah ditata, memastikan meja-meja sesuai dengan yang telah kusetujui, hiasan meja sudah benar, dan sound system berfungsi. Tempatnya sangat mengesankan, itu tidak bisa kupungkiri. Langit-langit tinggi, jendela-jendela besar yang menghadap ke taman dengan air mancur yang menyala, meja-meja bundar berbalut kain putih dengan hiasan mawar dan lilin. Semuanya elegan, semuanya sempurna, semuanya dibayar dengan anggaran yang menurutku masih tidak masuk akal. Tetapi pada saat itu aku sudah berhenti mempertanyakannya. Aku mengambil denah yang kusimpan di ponsel dan mulai memeriksa meja-meja. Meja 1. Aku mendekat dan membaca nama-nama di kartu. Bambang Wijoyo, Diana Wijoyo, Bima Wijoyo, kakak laki-laki Raditya, Karina Wijoyo, sang adik, lalu 2 nama yang tidak kukenali, Bapak Hendra Santoso dan istri. Aku bertanya kepada seorang pramusaji yang sedang menata gelas, siapa yang meletakkan kartu-kartu itu. Dia menatapku dengan wajah tidak tahu dan pergi mencari Rina. Rina muncul dengan tablet di tangannya dan senyum profesional dari seseorang yang dibayar untuk tetap tenang. Aku bertanya, mengapa nama-nama di meja 1 tidak sesuai dengan yang telah kusetujui. Dia memeriksa tabletnya, mengerutkan bibirnya dengan cara yang hampir tidak terlihat, dan memberitahuku bahwa Ibu Diana telah menghubunginya 2 hari sebelumnya untuk meminta penataan ulang strategis denah meja. Bahwa Ibu Diana telah memberitahunya bahwa aku sudah setuju. Aku tidak setuju. Tidak ada yang bertanya apapun padaku. Aku meminta Rina untuk menunjukkan denah lengkap yang baru.
Dia memutar tabletnya ke arahku dengan kelembutan seseorang yang menyerahkan hasil diagnosis medis yang tidak ingin kau baca. Aku melihat semuanya di layar. Meja 1, keluarga Wijoyo lengkap, keempat, bersaudara dengan pasangan mereka, orang tua Raditya, dan 2 tamu yang ternyata adalah rekan bisnis perusahaan konstruksi, orang-orang yang hanya pernah kulihat, sekali seumur hidupku selama makan malam Natal di mana tidak ada yang berbicara padaku lebih dari 3 menit. Meja 2. Lebih banyak keluarga Wijoyo, sepupu, paman, bibi, ibu baptis Raditya. Meja 3, teman-teman dari klub golf ayah Raditya. Dan begitu seterusnya, meja demi meja, seluruh bagian depan gedung ditempati oleh dunia mereka. Aku terus menggulir layar dengan jariku. Meja 9. Meja 10. Meja 11. Aku melewati nama-nama yang tidak kukenali, nama-nama keluarga yang belum pernah kudengar sampai aku tiba di akhir. Denah. Meja 18. Yang terakhir. Terletak di denah di sebelah persegi panjang. Bertuliskan akses servis. Di sanalah tertulis, Budi Santoso, Sumiati, 2. Nama. Sebuah meja untuk 2 orang di bagian paling belakang gedung, di sebelah pintu tempat para pramusaji keluar masuk dengan nampan. Aku tidak bergerak untuk beberapa saat, Rina tetap diam, kupikir dia tahu apa yang kulihat dan apa artinya itu. Aku bertanya dengan suara yang keluar lebih tenang dari yang kurasakan di dalam, apakah Ibu Diana memberikan penjelasan? Rina ragu-ragu. Kemudian dia memberitahuku, memilih setiap kata dengan hati-hati, bahwa Ibu Diana telah menyebutkan bahwa lebih baik jika rekan-rekan bisnis perusahaan ditempatkan dengan baik, karena malam itu juga merupakan kesempatan untuk hubungan masyarakat, bahwa orang tua mempelai wanita akan lebih nyaman di meja yang tenang di belakang, jauh dari kebisingan lantai dansa, dan bahwa dia telah menggunakan frasa demi kebaikan mereka sendiri. Demi kebaikan mereka sendiri, seolah-olah orang tuaku adalah 2 orang tua yang rapuh yang membutuhkan perlindungan dari volume musik dan bukan 2 orang yang telah menyumbang 30% dari semua yang wanita itu atur ulang sesuka hatinya. Aku menyimpan ponselku di dalam tas. Aku berterima kasih kepada Rina dengan nada yang membuatnya berkedip karena kupikir dia mengharapkan teriakan dan bukan ucapan terima kasih yang kering. Aku berjalan menuju koridor yang menghubungkan ruang utama dengan ruang persiapan. Kakiku tahu kemana harus pergi sebelum kepalaku. Aku pergi mencari Raditya. Aku menemukannya di suite yang disediakan gedung untuk mempelai pria. Sebuah ruangan dengan sofa kulit, cermin besar, sebuah bar dengan whisky dan air mineral. Dia ada di sana bersama kakaknya, Bima, dan wali nikahnya, seorang teman kuliah bernama Marco yang selalu memperlakukanku dengan keramahan berlebihan dari seseorang yang sedang bersikap sopan kepada seseorang yang tidak dianggap setingkat dengannya. Raditya sedang di depan cermin, merapikan dasinya. Ketika dia melihatku masuk, dia tersenyum. Itu senyum yang manis, bahkan tulus. Dan untuk sesaat, hatiku terasa sakit karena sebagian dari diriku masih ingin semuanya memiliki penjelasan yang masuk akal. Aku memintanya untuk berbicara berdua saja. Bima dan Marco keluar tanpa bertanya. Aku menutup pintu, menceritakan apa yang kutemukan, mengatakan bahwa denah meja telah diubah, bahwa orang tuaku berada di meja 18 di sebelah pintu servis, bahwa ibunya yang memerintahkannya, dan tidak ada yang memberitahuku. Aku mengatakannya secara lengkap, tanpa jeda, tanpa meninggikan suara, menatap lurus ke matanya, karena aku perlu melihat reaksinya sebelum dia sempat menyiapkannya. Dan aku melihatnya. Kedipan mata yang lambat, gerakan rahang yang hampir tak terlihat, ekspresi mikro dari seseorang yang tidak terkejut, melainkan kesal karena topik itu muncul lebih cepat dari yang diharapkannya. Matanya tidak membelalak. Dia tidak berkata, apa? Dia tidak menepuk dahinya. Dia hanya diam sejenak, lebih lama dan kemudian berkata dengan suara yang teratur yang biasa digunakannya ketika ingin terdengar masuk akal. Ayu, ibuku memang sempat menyinggung soal itu, tapi menurutku tidak terlalu serius. Ini masalah logistik. Rekan bisnis ayah perlu duduk di depan. Ini penting untuk bisnis, orang tuamu akan baik-baik saja dimanapun mereka duduk. Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku berdiri di hadapannya, mencerna 5 kata itu. Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Seolah-olah martabat orang tuaku adalah masalah kepekaan yang bisa diukur dan dia sudah mengukurnya. Dan dia telah memutuskan bahwa itu tidak mencapai ambang
batas yang cukup untuk menjadi masalah. Seolah-olah dia mengenal ayahku, seolah-olah dia tahu apa yang penting baginya. Atau tidak. Raditya telah makan malam di rumah orang tuaku mungkin 15 kali dalam 2,5 tahun. Ibuku selalu memasakkan makanan kesukaannya, rendang ayam, dengan nasi dan pisang goreng. Ayahku akan bercerita tentang jalan-jalan di kota, tentang jalan tikus yang ditemukannya, tentang saat dia mengantar seorang penumpang yang ternyata aktor terkenal dan dia tidak mengenalinya sampai penumpang itu turun dari taksi. Raditya tertawa, mengangguk. Dia bilang Pak Budi adalah sosok yang luar biasa, dan sekarang dia mengatakan padaku bahwa pria itu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Aku bertanya sejak kapan dia tahu tentang perubahan itu. Dia mengusap rambutnya dan berkata ibunya telah memberitahunya pada hari Selasa. Saat itu hari Sabtu. 4 hari. 4 hari di mana dia meneleponku setiap malam untuk membicarakan detail terakhir tentang bulan madu, tentang reservasi penerbangan ke Bali. Dan dalam semua panggilan itu, dia tidak menemukan waktu untuk memberitahuku bahwa orang tuaku telah dipindahkan ke bagian belakang pesta pernikahan mereka sendiri. Aku bilang aku tidak setuju, aku ingin denah asli dikembalikan, bahwa orang tuaku akan duduk di meja satu seperti yang telah kita sepakati. Raditya menarik napas dalam-dalam, duduk di lengan sofa dan menatapku dengan ekspresi yang sangat kukenal. Ekspresi yang dia pasang setiap kali dia berpikir aku berlebihan. Dia bilang dia mengerti, dia pikir wajar jika aku marah, tetapi memindahkan meja sekarang, 4 jam sebelum upacara, akan menimbulkan konflik yang tidak perlu dengan ibunya dan dia memintaku sebagai bantuan pribadi untuk membiarkannya kali ini dan bahwa setelah pernikahan kita akan berbicara dengannya untuk menetapkan batasan. Setelah pernikahan, selalu setelah pernikahan, aku telah mendengar frasa itu dalam berbagai versi selama 2,5 tahun. Setelah makan malam ini selesai, setelah musim rapat berakhir, setelah liburan Desember, nanti, dan sementara itu, sekarang, saat ini, orang tuaku ditugaskan ke sebuah meja di sebelah pintu dapur. Aku tidak menjawabnya. Aku berbalik dan keluar dari suite. Raditya memanggil namaku, tapi tidak mengikutiku. Kupikir dia berasumsi bahwa aku butuh waktu, di sejenak dan setelah itu aku akan kembali dengan versi diriku yang tenang, versi yang mengalah, versi yang dia kenal. Tapi versi itu telah tertinggal di depan. Denah Rina dengan jari menunjuk ke meja 18 dan tidak akan kembali lagi. Aku berjalan menyusuri koridor samping, yang tidak digunakan tamu, yang agak gelap dan berbau produk pembersih serta bunga yang baru dipotong. Aku sampai di area taman belakang, di mana ada teras dengan bangku-bangku besi yang tidak ada, yang menempati karena masih beberapa jam lagi sebelum pesta dimulai. Aku perlu berpikir. Aku duduk di sebuah bangku dan menatap air mancur yang belum dinyalakan, hanya sebuah lingkaran batu kering dengan daun-daun gugur di dasarnya. Dan entah kenapa, gambaran itu terasa pas untuk saat itu. Aku berpikir untuk menelepon ibuku untuk memberitahunya, tapi aku tidak ingin membuatnya khawatir sebelum waktunya. Orang tuaku akan tiba pukul 4, 1 jam sebelum upacara. Ibuku telah mengirimiku pesan pada pukul 7 pagi yang berbunyi, ibu sudah siap, dari jam 5. Ayahmu bilang ibu gila, tapi ibu sangat bersemangat. Dengan 3 emoji hati merah. Dia belum tahu apa-apa. Dia mungkin sedang di sana, duduk di ruang tamu dengan gaunnya sudah terpasang sejak pagi karena begitulah dia, siap, sebelum orang lain, bersemangat seperti anak kecil. Ratih menemukanku di teras. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu di mana aku berada. Sahabat terbaik memiliki kompas internal yang tidak bisa dijelaskan. Dia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Aku terdiam selama 1 menit, 2, mungkin 3. Lalu aku menceritakan semuanya padanya. Dia mendengarkan tanpa menyela, tanpa membuat gerakan, tanpa seruan. Ketika aku selesai, dia terdiam selama sekitar 5 detik dan bertanya apa yang ingin kulakukan. Aku bilang aku belum tahu. Dia mengangguk dan berkata dia akan ada dimanapun aku membutuhkannya dan aku tidak perlu terburu-buru memutuskan. Lalu dia bertanya apakah aku mau kopi. Aku bilang ya. Dia pergi mencarinya dan membawakanku secangkir americano dalam gelas karton yang dia minta dari staf dapur. Aku meminumnya di teras sendirian, dengan gaun pengantin terpasang dan buket bunga di bangku sebelah, menyaksikan matahari Oktober mulai turun dan memberikan taman itu cahaya oranye yang dalam keadaan lain akan terlihat indah bagiku.
Pukul 3.30 aku mendengar pergerakan di dalam. Para tamu mulai berdatangan. Musik, latar mulai terdengar. Para pramusaji melintasi koridor dengan nampan berisi canape. Semuanya mulai aktif. Mesin pesta mulai berjalan dan aku duduk di luar, dengan gelas kopi kosong dan sebuah keputusan yang belum kuambil. Pukul 4.15. Teleponku berdering. Itu ibuku. Kami sudah sampai, nak. Ayahmu tidak bisa menemukan kunci mobil dan kami jadi terlambat. Di mana kami bisa menemuimu? Aku menyuruhnya mencariku di pintu masuk utama. Aku berdiri, merapikan gaunku, memeriksa riasanku di kamera ponsel, dan berjalan menuju pintu masuk gedung. Aku melihat mereka sebelum mereka melihatku. Ayahku berjalan melintasi tempat parkir dengan setelan abu-abunya, satu-satunya setelan yang dimilikinya, yang digunakannya untuk semua acara penting. Wisudaku, pernikahan sepupuku Rina, pemakaman nenekku, dan sekarang ini. Setelan itu sedikit sempit di bahu karena berat badannya bertambah 2 kilogram sejak terakhir kali memakainya, tapi dia terlihat gagah. Dia telah memotong rambutnya sehari sebelumnya, pendek, seperti yang disukainya. Dia berjalan tegak dengan langkah mantap seorang pria yang telah menjelajahi seluruh kota sambil duduk di taksi, dan ketika akhirnya berdiri, dia melakukannya dengan punggung lurus dan kepala tegak. Ibuku berjalan di sampingnya dengan gaun biru dongker dan sepatu hak rendah yang dibelinya khusus untuk acara ini. Dia telah mengirimiku foto sepatu itu saat membelinya 3 bulan sebelumnya, dengan pesan, ini cocok untuk pernikahan. Putriku atau aku terlihat aneh? Dia tidak terlihat aneh, dia terlihat seperti dirinya. Seorang wanita berusia 58 tahun yang telah menghabiskan 25 tahun berdiri pada pukul 4 pagi membuat kue basah agar putrinya bisa memiliki karier, dan sekarang, berjalan melintasi tempat parkir sebuah gedung di SCBD dengan segala martabat, seseorang yang tidak berutang apapun kepada siapapun. Dia mengenakan kalung yang kuberikan padanya pada hari ibu, tidak mahal, sebuah rantai perak dengan liontin berbentuk hati yang kubeli di sebuah toko perhiasan di pusat kota. Dia memakainya seolah-olah itu terbuat dari berlian. Dia menyentuhnya dengan jari-jarinya setiap kali memakainya, seolah-olah memastikan itu masih ada. Mereka melihatku. Ibuku menutup mulutnya dengan tangannya. Ayahku berhenti dan menatapku dengan ekspresi yang dia pasang, ketika sesuatu tampak terlalu bagus untuk diproses dengan cepat. Lalu dia tersenyum perlahan dan berkata, itu dia. Akuntanku. Begitulah dia memanggilku sejak aku lulus. Bukan Ayu, bukan nak, akuntanku, seolah-olah gelar itu lebih miliknya daripada milikku. Ibuku memelukku. Dia berbau parfumnya yang biasa, yang diberikan oleh bibi-bibiku setiap Natal karena itu satu-satunya yang disukainya, sebuah parfum Avon berwarna merah muda yang sudah tidak diproduksi lagi dan dia dapatkan di pasar loak. Dia berbisik di telingaku bahwa aku terlihat sangat cantik, bahwa gaun itu luar biasa, bahwa dia ingin menangis, tetapi akan menahannya, karena jika dia menangis, maskara yang baru pertama kali dipakainya dalam hidupnya dan yang diajarkan Ratih cara mengaplikasikannya melalui panggilan video minggu lalu akan luntur. Aku tertawa. Itu tawa yang nyata, singkat, dan aku membutuhkannya. Aku membimbing mereka masuk. Rencananya adalah mereka masuk ke dalam gedung, menemukan meja mereka, duduk, dan menunggu upacara. Tapi aku tahu apa yang akan mereka temukan dan aku tidak tahu bagaimana menanganinya. Kami berjalan melewati lobi gedung yang sudah ramai. Aku mengenali beberapa tamu dari pihakku, rekan kerja dari kantor, teman-teman kuliah, tanteku Santi yang datang dari Yogyakarta bersama suaminya, dan membawa kado besar yang dibungkus kertas emas. Di sisi lain ada keluarga Wijoyo, kau bisa mengenali mereka dari pakaian mereka, dari cara mereka berdiri, dari keleluasaan seseorang yang terbiasa dengan tempat-tempat seperti ini. Bima, kakak Raditya, berada dalam sebuah kelompok dengan pria-pria berjas lainnya, berbicara dengan suara keras tentang sesuatu yang melibatkan sebidang tanah di Canggu. Istri Bima, seorang wanita bernama Dian, yang kusukai tetapi tidak pernah mencariku, sedang minum segelas anggur putih di dekat jendela bersama 2 wanita lain yang tidak kukenal. Dan di tengah lobi, dengan gaun berwarna mutiara yang mungkin harganya lebih mahal dari gaunku, berdirilah Budiana. Gelas sampahnya di tangan kirinya, tangan kanannya memberi isyarat saat berbicara dengan sekelompok tamu yang mendengarkannya dengan perhatian dari seseorang yang tahu bahwa Nyonya Rumah adalah orang yang pantas didengarkan. Dia melihatku masuk bersama orang tuaku.
Dia melihat kami bertiga. Pandangannya beralih dariku ke ibuku, dari ibuku ke ayahku. Pandangannya berhenti sejenak pada sepatu ibuku dan setelan sempit ayahku, lalu kembali padaku dengan senyum yang sudah terpasang. Sebelum melihat kami, dan tidak berubah sedikit pun. Dia mendekat, mencium pipi ibuku, mengatakan bahwa dia terlihat sangat baik, mengulurkan tangannya ke ayahku dan berkata, "Pak Budi, senang bertemu dengan Anda." Ayahku menjabat tangannya dengan kesopanan yang dimilikinya, tegas tetapi tidak terlalu kencang, dan berkata, "Terima kasih atas segalanya, Bu," karena ayahku memang seperti itu. Selalu berterima kasih terlebih dahulu, bahkan ketika dia tidak punya alasan untuk itu. Bu Diana menatapku dan berkata bahwa gedungnya terlihat indah dan semuanya sempurna. Dia meletakkan tangannya di lenganku dengan cara yang dimaksudkan untuk bersikap sayang, tetapi kurasakan seperti sebuah instruksi. Tetap tenang, semuanya terkendali. Kendalinya. Orang tuaku masuk ke dalam gedung. Aku tetap di lobi, dengan perasaan sesak di tenggorokan dan kepastian bahwa dalam beberapa menit ke depan, ibuku akan berjalan-jalan di antara meja-meja mencari namanya. Dia akan sampai di bagian belakang, dia akan menemukan meja 18 di sebelah pintu servis, dan sesuatu di dalam dirinya akan hancur, tetapi dia tidak akan menunjukkannya karena Bu Sumiati seperti Pak Budi, jenis orang yang menelak semuanya agar tidak membuat orang lain tidak nyaman. Aku tidak perlu menunggu lama. 15 menit kemudian, aku pergi mencari mereka. Mereka tidak ada di meja 18. Mereka tidak ada di meja manapun. Aku menemukan ayahku di koridor servis, koridor sempit yang menghubungkan gedung dengan dapur, bersandar di dinding dengan tangan di saku celananya. Ibuku ada di sampingnya, berdiri, dengan tas tersampir di lengannya dan ekspresi yang langsung ku kenali, wajah ibuku ketika dia sedang memproses sesuatu yang menyakitkan tetapi tidak akan meneteskan air mata sampai dia sendirian di kamarnya pada pukul 11 malam. Mereka telah menemukan meja itu. Mereka telah melihat 2 kursi yang menempel di dinding di sebelah pintu ayun dapur. Mereka telah melihat para pramusaji lewat, dengan nampan setengah meter dari mereka. Mereka telah mendengar suara piring dan panci di sisi lain dinding. Mereka telah membaca nama mereka yang tertulis di kartu yang identik dengan yang lain, tetapi diletakkan di atas meja yang bahkan tidak memiliki hiasan bunga, atau tempat lilin, atau taplak meja penuh. Karena itu adalah meja tambahan yang seseorang letakkan 2 kursi untuk memenuhi formalitas. Dan ayahku telah memegang lengan ibuku dan mengatakan padanya bahwa lebih baik menunggu di koridor, di sana mereka lebih tenang. Lebih tenang, di koridor servis. Pada hari pernikahan putrinya, mereka melihatku datang dan ayahku melakukan apa yang selalu dilakukannya, tersenyum sebelum aku sempat khawatir. Dia bilang mereka baik-baik saja, mereka hanya menunggu upacara dimulai, agar aku tidak khawatir tentang apapun, bahwa ini adalah hariku dan aku harus menikmatinya. Ibuku menyentuh pipiku dan berkata aku terlihat cantik, kalimat yang sama, gerakan yang sama, prioritas yang sama seperti biasa. Putrinya dulu, baru dirinya. Aku berdiri di depan mereka, memandangi mereka dengan cara yang tidak bisa ku jelaskan. Bukan kasihan. Aku tidak pernah merasa kasihan pada orang tuaku. Karena mereka tidak menimbulkan rasa kasihan, mereka menimbulkan kekaguman. Itu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah melihat dengan sangat jelas sebuah kebenaran yang telah kuhindari selama 2,5 tahun tanpa ingin menghadapinya secara langsung. Bagi keluarga Raditya, orang tuaku bukanlah orang tua mempelai wanita. Mereka adalah masalah logistik. Mereka adalah 2 nama yang berlebihan di meja kehormatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak sesuai profil, yang tidak cocok dengan rekan bisnis perusahaan, yang tidak memakai pakaian yang benar, yang tidak berbicara tentang tanah di Canggu atau perjalanan ke Aspen. Dan Raditya tahu itu. Dia sudah mengetahuinya sejak hari Selasa, dan dia telah mengenakan dasinya di depan cermin seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Aku memberitahu orang tuaku bahwa aku akan menyelesaikan sesuatu dan agar mereka tidak bergerak. Ayahku menatapku dengan tatapan yang dia miliki ketika dia tahu aku akan melakukan sesuatu yang penting. 36 tahun sudah cukup bagi seorang ayah untuk mengetahui setiap ekspresi putrinya. Dia tidak bertanya apa yang akan kulakukan, dia hanya mengangguk dan berkata, "Silakan." Aku pergi mencari Ratih. Aku menemukannya di taman, duduk di bangku yang sama tempat aku minum kopi,
seolah-olah dia tidak bergerak, seolah-olah dia tahu aku akan membutuhkannya. Di saat yang tepat itu, aku duduk di sampingnya dan mengucapkan satu kalimat. Orang tuaku ada di koridor servis. Ratih tidak berkedip, dia diam selama 3 detik. Itulah waktu yang dibutuhkannya untuk memproses sesuatu sebelum bertindak. Dan kemudian dia bertanya apakah akta nikah sudah ditandatangani. Aku bilang belum. Penandatanganan dijadwalkan pukul 6 sore selama upacara sipil di dalam gedung. Dia menyuruhku untuk mengingatnya dan berpikir baik-baik tentang apa yang ingin kulakukan sebelum kertas itu memiliki namaku. Aku sudah berpikir, tetapi aku butuh satu hal lagi sebelum memutuskan. Aku kembali ke koridor yang menuju ke suite mempelai pria. Aku tidak akan mencari Raditya. Aku akan mencari sesuatu yang mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui oleh kepalaku, tetapi yang perlu didengar oleh hatiku untuk benar-benar melepaskannya. Pintu suite sedikit terbuka. Aku mendengar suara-suara sebelum aku tiba. Yang pertama adalah suara Bu Diana, jelas, jernih, dengan diksi sempurna seorang wanita yang tidak pernah harus meninggikan suaranya untuk didengar, karena dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mematuhinya. Dia sedang berbicara dengan Raditya. Dia mengatakan kepadanya bahwa semuanya berjalan dengan baik, bahwa penataan ulang meja adalah hal yang benar, bahwa dia tidak mengerti mengapa aku membuat keributan karena hal yang begitu sederhana. Dia bilang orang tuaku orang baik, tetapi pernikahan setingkat ini membutuhkan citra tertentu di meja utama. Bahwa rekan-rekan bisnis perusahaan akan mengamati, bahwa kesan pertama itu penting, dan bahwa seorang pria yang mengemudikan taksi dan seorang wanita yang menjual kue basah di jalan, sebaik apapun mereka, tidak memberikan citra yang dibutuhkan untuk meja kehormatan di acara keluarga Wijoyo. Seorang pria yang mengemudikan taksi, seorang wanita yang menjual kue basah di jalan. Aku mendengar Raditya menjawab, suaranya rendah, tenang, tanpa keberatan. Dia berkata ya, ibunya benar, bahwa pada dasarnya itu adalah masalah akal sehat, bahwa orang tuaku tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, bahwa mereka adalah orang-orang sederhana dan mereka akan mengerti, bahwa aku bereaksi berlebihan, karena aku terbawa emosi alih-alih melihat segala sesuatunya dengan kepala dingin. Orang-orang sederhana yang akan mengerti, emosional alih-alih kepala dingin, sebuah taksi dan beberapa kue basah sebagai argumen untuk tidak pantas mendapat tempat di meja kehormatan. Aku menyandarkan punggungku ke dinding koridor. Kakiku tidak gemetar, tidak ada yang gemetar. Yang kurasakan adalah sesuatu yang aneh yang tidak bisa kubandingkan dengan apapun selain saat kau sedang memeriksa neraca keuangan dan tiba-tiba menemukan angka yang tidak cocok dan semua yang tadinya berantakan tiba-tiba masuk akal, sebuah kejelasan yang brutal, dingin, dan lengkap. Aku mengerti bahwa ini bukan tentang sebuah meja, ini tentang siapa diriku dalam pernikahan ini dan siapa aku akan menjadi selama 30 tahun ke depan jika aku menandatangani kertas itu. Aku melepaskan diri dari dinding dan berjalan kembali ke taman tempat Ratih menungguku. Ratih melihat wajahku dan tidak bertanya apa-apa. Dia berdiri dari bangku, merapikan roknya, dan berkata, sudah memutuskan. Aku bilang ya. Dia bertanya apa yang kubutuhkan. Aku bilang aku hanya butuh dia berjalan bersamaku. Dia mengangguk sekali. Dan kami mulai berjalan bersama kembali ke gedung. Saat kami berjalan menyusuri koridor samping, koridor servis, yang berbau masakan dan deterjen, aku membuat inventaris mental tentang apa yang dipertaruhkan. 320 orang duduk di dalam menunggu upacara sipil, seorang penghulu, yang akan tiba dalam 40 menit dengan akta nikah siap untuk ditandatangani. Sebuah jamuan makan untuk 300 orang yang sudah berada di oven dapur, sebuah kue, pengantin 4 tingkat yang kulihat pagi itu di meja pencuci mulut, berwarna tih dengan bunga gula yang dipesan Bu Diana dari seorang pembuat kue di Kemang, yang mengenakan biaya per potong seolah-olah itu adalah patung. Sebuah penerbangan ke Bali yang dipesan untuk hari Senin pukul 10 pagi, sebuah gaun putih yang ibuku bantu pilih di sebuah butik di Jakarta Selatan di mana kami berdua menangis di ruang pas karena itu adalah yang pertama ku coba dan kami berdua tahu pada saat yang sama bahwa itu adalah yang tepat. Semua itu ada di satu sisi timbangan. Di sisi lain ada orang tuaku di koridor servis pada hari Sabtu di bulan Oktober, berdiri, tanpa mengeluh, tanpa menuntut, tanpa meminta apa-apa, dengan sepatu yang telah disemir ibuku dan setelan yang sempit di bahu ayahku, menunggu putri mereka menikah sementara. Mereka menatap dinding. Itu bukan keputusan yang sulit.
Itu adalah keputusan termudah yang pernah kuambil dalam hidupku. Yang sulit adalah semua yang terjadi sebelumnya. 2,5 tahun nanti. Kita bicarakan dan memang begitulah sifatnya dan beri dia waktu. Itulah yang sulit. Keputusan itu sendiri seperti melepaskan beban yang mematahkan pundakku dan yang kubawa karena kebiasaan. Aku melewati tempat orang tuaku terlebih dahulu. Mereka masih di koridor. Ayahku telah duduk di sebuah kotak plastik terbalik yang ditinggalkan oleh salah satu staf servis di dinding. Ibuku berdiri di sampingnya dengan tangannya bertumpu di bahunya. Dan ketika aku mendekat, aku melihat dia sedang menceritakan sesuatu dengan suara pelan. Kemudian aku tahu bahwa dia sedang menceritakan tentang gaun seorang wanita yang dilihatnya di lobi, gaun kuning yang menurutnya sangat indah. Dan mereka berdua di sana di koridor itu berbicara tentang gaun kuning. Seolah-olah mereka berada di ruang tamu rumah mereka dan bukan di sudut terlupakan dari sebuah gedung pesta, di mana tidak ada yang melirik mereka selama lebih dari 1 jam. Aku memberi tahu mereka bahwa aku ingin mereka menungguku di sana sebentar lagi, bahwa aku akan melakukan sesuatu dan setelah itu aku akan mencari mereka. Ayahku menatapku dengan saksama. Kurasa saat itu dia sudah tahu. Bukan semuanya. Bukan detailnya, tapi yang penting ya. Bahwa ada sesuatu yang salah dan aku akan bertindak. Dia mengenalku bahkan sebelum aku mengenal diriku sendiri. Ketika aku berumur 10 tahun dan seorang anak di sekolah mengejek karena ibuku menjual kue basah di jalanan, aku pulang ke rumah sambil menangis. Dan ayahku duduk bersamaku di dapur dan memberitahuku bahwa pada hari aku merasa malu dengan apa yang ibuku lakukan untuk memberiku makan, pada hari itulah dia akan benar-benar khawatir, dan selama aku tahu siapa diriku, tidak ada yang bisa membuatku merasa rendah diri. Aku berumur 10 tahun ketika aku mendengar itu. Pada usia 36 tahun, berdiri di koridor servis. Dengan gaun pengantin, aku baru benar-benar memahaminya untuk pertama kalinya. Ibuku meremas tanganku dan menyuruhku pergi melakukan apa yang harus kulakukan. Dan mereka tidak akan beranjak dari sana. Lalu dia menambahkan, dengan kepraktisan yang menjadi ciri khasnya, bahwa jika bisa, bawakan dia segelas air. Karena dia haus, tetapi tidak ingin mengganggu para pramusaji. Aku meminta Ratih untuk membawakan air untuk ibuku. Ratih pergi, kembali dengan segelas air dalam waktu kurang dari 2 menit dan kemudian berjalan bersamaku ke pintu masuk gedung utama. Gedung itu penuh. 320 orang duduk di meja mereka. Gumaman percakapan bercampur dengan musik latar, gelas-gelas yang beradu, tawa, suara pramusaji yang menyajikan hidangan pembuka. Meja satu berada tepat di tempat yang kulihat di denah, di depan, di sebelah lantai dansa. Keluarga Wijoyo menempati semua kursi. Bu Diana berada di tengah, dengan segelas sampanye, berbicara dengan istri salah satu rekan bisnis, dengan postur ratu meja yang dikuasainya seolah-olah dia dilahirkan untuk itu. Ayah Raditya, Pak Bambang, ada di sampingnya, mengangguk pada sesuatu yang dikatakan Bima. Karina, sang adik, sedang berfoto dengan suaminya. Semuanya teratur, semuanya pada tempatnya, semuanya sesuai dengan rencana Bu Diana. Meja 18, di belakang, di sebelah pintu ayun dapur, memiliki 2 kursi kosong. Kartu-kartu dengan nama orang tuaku masih ada di sana, di samping 2 gelas air yang belum tersentuh. Setiap kali pintu dapur terbuka, suara panci dan panas dari oven mencapai meja itu, sebagai pengingat di mana mereka seharusnya berada, menurut kriteria seseorang yang belum pernah harus bangun pada pukul 4 pagi untuk membuat kue basah. Pembawa acaranya adalah seorang pria yang disewa oleh Bu Diana, seorang pembawa acara profesional bernama Ricardo yang memiliki suara seperti penyiar radio dan senyum permanen yang sepertinya dipasang dengan lem. Dia berada di lantai dansa, dengan mikrofon, menyambut para tamu, membuat lelucon tentang pernikahan yang memancing tawa lembut di meja-meja depan dan keheningan sopan di meja-meja belakang. Dia melihatku berjalan menuju lantai dansa dan menyodorkan mikrofon kepadaku. Dengan gerakan teatrikal, seolah-olah mengundangku untuk memberikan beberapa kata, mungkin mengharapkan aku berterima kasih atas kehadiran semua orang dan mengatakan sesuatu yang manis tentang cinta dan kebahagiaan. Aku mengambil mikrofon. Ricardo minggir dengan senyum profesional. Ratih tetap berdiri di tepi lantai dansa. 3 meter dariku, dengan tangan bersedekap dan ekspresi tenang mutlak yang dia pasang ketika dia dalam mode pengacara. 320 orang menatapku, meja-meja penuh, wajah-wajah yang kukenal dan tidak kukenal.
Rekan-rekanku dari kantor di meja 11. Tanteku Santi dari Yogyakarta di meja 9 dengan kado emasnya di kursi sebelahnya, teman-temanku dari universitas, bersama di meja 10. Di sisi lain, keluarga Wijoyo, para rekan bisnis, teman-teman dari klub golf, orang-orang dari dewan yayasan, semuanya dengan gelas mereka, semuanya dengan harapan seseorang yang menantikan sebuah bersulang. Raditya berdiri di sebelah meja 1, dia telah berdiri ketika melihatku, berjalan menuju lantai dansa. Dia memegang gelasnya dengan setengah senyum yang memudar saat melihatku mengambil mikrofon tanpa tersenyum, tanpa membuat gerakan bersulang yang mungkin diharapkannya. Aku menarik napas sekali, bukan karena gugup. 36 tahun hidup dengan Pak Budi telah mengajariku sesuatu yang tidak dipelajari di sekolah manapun. Ketika kau tahu bahwa apa yang akan kau katakan adalah kebenaran, kau tidak perlu mempersiapkan diri. Kau hanya perlu membuka mulutmu. Aku mulai dengan mengatakan bahwa sebelum upacara berlanjut, aku perlu berbagi sesuatu dengan semua yang hadir. Aku mengatakan bahwa pagi itu aku menemukan bahwa denah meja yang telah kurancang dan setujui beberapa minggu sebelumnya telah diubah tanpa sepengetahuan atau persetujuanku, bahwa orang tuaku, Budi Santoso dan Sumiati, orang tua mempelai wanita, telah dipindahkan dari meja kehormatan ke meja terakhir di gedung, di sebelah pintu servis dapur. Bahwa perubahan itu diperintahkan oleh Ibu Diana Wijoyo, ibu mertuaku, 2 hari sebelumnya, dan ketika aku mengkonfrontasi Raditya tentang hal ini, dia mengatakan kepadaku bahwa dia setuju dengan keputusan itu. Karena, dan di sini aku menggunakan kata-katanya yang sebenarnya. Orang tuaku adalah orang-orang sederhana yang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Keheningan yang mengikuti bukanlah keheningan biasa. Itu adalah jenis keheningan yang berat, yang memiliki tekstur, yang bisa dirasakan di kulit, seperti perubahan suhu. 320 orang terdiam pada saat yang sama. Musik latar masih terdengar pelan dari pengeras suara di langit-langit. Sebuah lagu instrumental yang sekarang terdengar absurd, seperti soundtrack yang salah dari sebuah film yang telah berganti genre tanpa pemberitahuan. Kepala-kepala menoleh, pertama ke arahku, lalu ke meja 1, lalu ke bagian belakang gedung. 320 pasang mata menemukan meja 18, 2 kursi kosong, kartu-kartu nama. Pintu dapur yang pada saat itu terbuka lebar karena seorang pramusaji keluar dengan nampan roti dan suara panci-panci menyerbu gedung. Selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. Aku melihat reaksi di wajah-wajah. Di meja-meja dari pihakku, ekspresinya, pertama-tama kebingungan dan kemudian sesuatu yang menyerupai kemarahan. Tanteku Santi meletakkan tangannya di dada. Seorang rekan kerja dari kantor, menggelengkan kepalanya perlahan. Di meja-meja di tengah, yang memiliki tamu, dari kedua belah pihak, aku melihat ketidaknyamanan, gerakan seseorang yang tidak tahu harus melihat kemana. Dan di meja 1, aku melihat apa yang kuharapkan untuk kulihat. Budiana tidak bergerak, dengan gelas sampahnya masih di tangannya, tetapi tidak lagi membawanya ke bibirnya, matanya tertuju padaku, dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kemarahan, itu sesuatu yang lebih buruk, itu adalah wajah seseorang yang sedang dilihat dengan sungguh-sungguh untuk pertama kalinya dan tidak menyukai implikasinya. Aku terus berbicara. Aku tidak meninggikan suaraku sama sekali. Aku mengatakan bahwa orang tuaku telah menyumbang sebagian besar biaya pernikahan ini, bahwa ayahku telah bekerja lembur malam selama 1,5 tahun untuk mengumpulkan uang itu, bahwa ibuku telah menambahkan giliran kerja ekstra pada hari Minggu, bangun pukul 2 pagi untuk menyumbangkan bagiannya. Bahwa mereka berdua telah mengorbankan istirahat, kesehatan, dan waktu agar malam ini bisa ada, dan seseorang telah memutuskan bahwa mereka tidak pantas duduk di depan. Aku berhenti sejenak. Itu tidak direncanakan. Aku butuh sedetik. Untuk apa yang akan datang? Aku mengatakan bahwa aku telah mengenal keluarga Raditya dengan tangan terbuka, bahwa aku telah menerima bahwa gedung, menu, bunga, tanggal, daftar tamu, dan bahkan hidangan penutup adalah keputusan yang dibuat oleh orang lain, bahwa aku telah mengalah dalam segala hal selama 8 bulan. Karena mereka mengatakan kepadaku bahwa itu adalah hal yang masuk akal, dewasa, dan pengertian. Tapi ada garis yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, dan garis itu adalah martabat orang tuaku. Garis itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa diatur ulang, tidak bisa dipindahkan ke bagian belakang gedung untuk memberi ruang bagi rekan bisnis sebuah perusahaan konstruksi. Aku menatap Raditya.
Dia berdiri di sebelah meja satu dengan rahang terkatup dan mata tertuju padaku. Aku tidak melihat penyesalan. Aku melihat perhitungan. Aku melihat seorang pria yang sedang mengevaluasi pilihan, mencari kalimat yang tepat untuk meminimalkan rusakan, tatapan yang sama yang dimilikinya ketika dia memintaku untuk memberi waktu pada ibunya. Waktu, selalu waktu, seolah-olah waktu adalah mata uang yang bisa terus dibayarkan tanpa batas kepada seseorang yang tidak akan pernah mengubah harganya. Aku mengatakan satu hal terakhir. Aku mengatakan bahwa akta nikah belum ditandatangani, bahwa upacara keagamaan belum dilaksanakan karena dijadwalkan setelah upacara sipil, bahwa secara hukum aku belum menikah dengan siapapun saat ini dan akan tetap seperti itu. Bahwa aku sangat menyesal bahwa 320 orang telah datang, beberapa dari tempat yang sangat jauh, dan bahwa mereka berhak menikmati makan malam dan malam itu, karena tidak ada yang terjadi yang menjadi tanggung jawab mereka. Bahwa aku berterima kasih atas kehadiran dan kasih sayang mereka, dan aku berharap mereka bisa mengerti keputusanku. Aku meletakkan mikrofon di dudukannya. Ricardo, sang pembawa acara, berada 2 meter dariku dengan mulut sedikit terbuka dan tangan tergantung di sisi tubuhnya, seolah-olah dia telah melupakannya. Aku tidak menatapnya. Aku tidak menatap siapapun selain arah yang harus kutuju. Aku turun dari panggung. Sepatu hak tinggiku berbunyi di lantai kayu gedung, dengan gema yang hanya ada ketika ada keheningan total. Setiap langkah adalah suara yang bersih, jelas. Seperti detak jam yang menandai sesuatu yang tidak bisa diubah. Aku berjalan di antara meja-meja, melewati meja 7 tempat, rekan-rekan kerjaku duduk dan salah satu dari mereka, Marcella, memegang lenganku sejenak dan meremasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku melewati meja 9, tempat tanteku Santi menangis, begitu saja, tanpa suara, dengan air mata jatuh di atas taplak meja putih. Aku terus berjalan menuju koridor servis. Orang tuaku berada persis di tempat aku meninggalkan mereka. Ayahku berdiri, ibuku di sampingnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Mata ayahku merah. Dia tidak menangis. Pak Budi tidak menangis seperti itu, tetapi matanya merah seperti yang terjadi ketika sesuatu membuatnya terharu, dan dia menahan segalanya di dalam agar tidak melepaskannya. Aku sadar mereka telah mendengar. Koridor servis terhubung dengan gedung melalui pintu dapur dan melalui pengeras suara dari sistem suara yang terpasang di sudut langit-langit. Mereka telah mendengar setiap kata yang kukatakan. Setiap kata. Ayahku tidak berbicara, dia mendekatiku, meletakkan kedua tangannya di bahuku dan menatap mataku untuk waktu yang tidak bisa kuukur. Lalu dia menarikku ke arahnya dan memelukku. Dia memelukku dengan kedua lengannya, erat, dengan cara ayahmu memelukmu ketika dia berusia 61 tahun dan telah mengemudikan taksi selama 38 tahun dan tangannya berbau setir dan kopi dari pom bensin, dan dalam pelukan itu ada semua yang tidak pernah dia katakan dengan kata-kata, karena dia bukan orang yang pandai berkata-kata, melainkan bertindak. Aku merasakan dadanya naik turun sekali lebih banyak, hanya sekali. Itu saja. Lalu dia melepaskanku, merapikan jasnya, dan berkata dengan suara tegas, "Ayo, kita pergi." Ibuku memelukku setelahnya. Pelukan yang berbeda, lebih lama, lebih erat, dengan tangannya di tengkuku seperti ketika aku masih kecil dan sakit. Dan dia akan menemaniku sepanjang malam di tempat tidur. Dia tidak mengatakan sesuatu yang manis, tidak mengatakan sesuatu yang dalam. Dia berbisik di telingaku. "Aku lapar. Kita pergi makan malam." Dan aku tertawa. Aku tertawa di koridor servis itu dengan gaun pengantin yang kusut dan riasan yang masih utuh, karena Ratih menggunakan produk yang tahan segala cuaca. Dan aku tertawa karena ibuku lapar, dan itu adalah hal yang paling nyata, paling jujur, paling khas dirinya yang bisa dia katakan saat itu. Ratih muncul dengan tasku, mantelku, dan kunci mobilnya. Aku tidak tahu kapan dia mengambil semua itu. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu aku akan membutuhkannya. Sahabat terbaik bekerja seperti itu, bukan dengan pertanyaan, tetapi dengan jawaban yang datang sebelum kau memintanya. Kami berempat berjalan menuju pintu keluar, orang tuaku di depan, Ratih dan aku di belakang. Lobi gedung kosong karena semua orang masih di dalam, mencerna apa yang baru saja terjadi. Kami melewati meja hadiah di mana ada tumpukan kotak terbungkus dan amplop. Aku tidak mengambil apa-apa. Itu bukan milikku. Tidak ada apapun di
Gedung itu yang menjadi milikku, kecuali 3 orang yang berjalan bersamaku. Ketika kami sampai di tempat parkir, aku mendengar pintu gedung terbuka di belakang kami. Suara Raditya memanggil namaku. Lestari. Sekali. Lestari. Tunggu. 2 kali. Aku tidak berhenti. Bukan karena aku marah, tetapi karena tidak ada yang perlu ditunggu. Semua yang perlu kudengar darinya sudah kudengar melalui pintu yang sedikit terbuka dengan suara ibunya di latar belakang, menjelaskan bahwa seorang sopir taksi dan seorang penjual kue basah tidak sesuai dengan profil. Di belakang suara Raditya, aku mendengar suara lain. Suara Budiana, dia tidak berteriak. Budiana tidak pernah berteriak, tetapi suaranya memiliki nada yang belum pernah kudengar, nada seseorang yang kehilangan kendali atas situasi yang dia yakini telah diaturnya dengan sempurna. Dia mengatakan sesuatu tentang berlebihan, tentang kurangnya proporsi, tentang ini bisa diselesaikan jika aku tenang. Menyelesaikan seolah-olah memindahkan orang tuaku ke bagian belakang gedung adalah kesalahan perhitungan dalam lembar kerja Excel dan bukan pernyataan tentang apa yang menurutnya berharga bagi mereka. Aku tidak menoleh ke belakang. Ratih membuka mobil. Ayahku masuk ke kursi belakang di sisi kanan. Ibuku di sisi kiri. Aku masuk ke kursi penumpang depan. Ratih menyalakan mobil, keluar dari tempat parkir, dan mengambil jalan tol menuju selatan. Saat itu pukul 6-15 sore pada hari Sabtu di bulan Oktober dan lalu lintas lancar untuk ukuran Jakarta, yang hampir merupakan sebuah keajaiban. Ibuku berkata dari kursi belakang, "Kalian tahu aku ingin apa? Sate Padang." Ayahku berkata, "Yang di tikungan Jalan Sabang." Ratih berkata, "Siap." Dan dia menuju pintu keluar Tamrin, seolah-olah rencananya memang selalu seperti itu. 4 orang di dalam mobil pada hari Sabtu, di bulan Oktober, pergi mencari sate Padang, salah satunya mengenakan gaun pengantin. Kami tiba di warung sate di tikungan Jalan Sabang pukul 7,15. Itu adalah sebuah warung tenda dengan 4 meja plastik di trotoar, sebuah panggangan hitam yang mungkin sudah ada di sana lebih lama dariku, dan seorang pria bercelemek bernama Pak Udin yang sudah mengenal ayahku sejak lama, karena ayahku selalu mampir ke sana setiap kali bekerja di sekitar area itu. Pak Udin melihat kami datang dan menatap selama 3 detik lebih lama, memproses gambaran itu. Seorang pria berjas abu-abu, seorang wanita bergaun biru dongker, dengan kalung perak, seorang wanita berok hitam dan blazer, dan aku dengan gaun pengantin putih, sepatu hak tinggi, bulu mata palsu, dan sebuket bunga sedap. Malam yang entah bagaimana berakhir di kursi belakang di sebelah ibuku. Pak Udin tidak bertanya apa-apa. Di Jakarta, orang memiliki kearifan jalanan untuk tidak bertanya ketika situasi jelas tidak membutuhkannya. Dia hanya berkata seperti biasa, Pak Budi, ayahku berkata ya, 4 porsi sate Padang komplit, 4 es teh manis. Dia duduk di kursi plastik, melonggarkan dasinya, membuka kancing atas kemejanya, dan bernapas seperti seseorang yang baru saja tiba di rumah setelah perjalanan panjang. Ibuku duduk di sebelahnya, meletakkan tasnya di atas meja, dan mulai menuangkan sambal dengan efisiensi otomatis seorang wanita yang telah menghabiskan hidupnya memberi makan orang. Kami makan sate dalam diam selama beberapa menit pertama. Bukan keheningan yang canggung, keheningan yang baik, yang tidak perlu diisi dengan apapun, karena keempat orang yang duduk di sana tahu persis apa yang baru saja terjadi dan tidak ada yang perlu menjelaskannya kepada yang lain. Ayahku makan perlahan, mengunyah dengan hati-hati, memandangi jalan dengan ketenangan seorang pria yang telah melihat seluruh kota berlalu dari kursi taksi dan yang tahu bahwa semuanya bergerak, semuanya berubah, dan satu-satunya yang tetap adalah apa yang dipilih seseorang untuk dipertahankan. Ibuku yang pertama berbicara. Dia bilang sate Pak Udin masih yang terbaik di daerah itu dan bumbunya lebih enak dari terakhir kali. Lalu dia berkata, tanpa mengubah nada, seolah-olah masih membicarakan bumbu, bahwa dia sudah tahu sejak makan malam pertama di rumah keluarga Wijoyo, bahwa Budiana tidak menginginkan mereka di sana, bahwa dia tahu dari cara Budiana menatapnya ketika dia berbicara, dengan perhatian seseorang yang mendengarkan, merekam, seolah-olah kata-kata ibuku adalah suara latar yang harus ditoleransi sampai selesai. Dia bilang dia tidak pernah memberitahuku karena dia tidak ingin menanamkan ide-ide di kepalaku, dan karena dia selalu percaya bahwa yang penting adalah aku bahagia dan jika Raditya membuatku bahagia, dia bisa menahan apapun. Menahan apapun. Ibuku telah bersedia duduk di meja 18 di sebelah pintu dapur tanpa mengucapkan
Sepatah kata pun, agar tidak merusak malamku. Itu lebih menyakitkan daripada semua yang terjadi di dalam gedung. Karena masalahnya bukan hanya Budiana telah memindahkan orang tuaku ke belakang. Masalahnya adalah orang tuaku sudah terbiasa untuk tidak mengambil tempat, tidak mengganggu, tidak meminta, sehingga mereka akan menerima tempat itu tanpa mengeluh, dan mereka akan kembali ke Bekasi malam itu dengan penghinaan yang disimpan di dalam laci di mana tidak ada yang akan melihatnya. Dan aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Ayahku meletakkan lontongnya di piring, membersihkan tangannya dengan serbet kertas, dan mengatakan sesuatu yang akan kubawa sampai hari terakhir hidupku. Dia berkata, "Begini, nak, ayah sudah menjadi sopir taksi selama 38 tahun. Ayah pernah mengantar dokter, pengacara, pengusaha, politisi, orang-orang yang gajinya sebulan sama dengan gaji ayah setahun. Dan ayah akan memberitahumu satu hal, tidak ada satupun dari mereka yang pernah membuat ayah merasa rendah diri karena menjadi sopir taksi. Satu-satunya orang yang peduli dengan pekerjaanmu adalah mereka yang perlu merasa lebih dari orang lain agar bisa hidup tenang." Dia menghabiskan satenya, minum seteguk es tehnya, dan menambahkan, "Kamu melakukan hal yang benar, tapi kamu tidak melakukannya untuk ayah atau ibumu. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, dan itu tidak apa-apa." Ratih, yang selama ini diam sambil memakan satenya dengan ketenangan yang hanya bisa dimilikinya dalam situasi seperti itu, mengangkat gelas es tehnya dan berkata, "Untuk Pak Budi." Kami berempat bersulang dengan gelas plastik di sebuah trotoar di kawasan Sabang pada hari Sabtu di bulan Oktober pukul 7.30 malam. Bersulang termurah dan paling berharga yang pernah kualami dalam hidupku. Setelah makan sate, Ratih mengantar kami ke rumah orang tuaku di Bekasi. Perjalanan memakan waktu 40 menit dengan lalu lintas hari Sabtu. Ibuku tertidur di kursi belakang setelah 10 menit, dengan kepala bersandar di bahu ayahku dan tasnya masih di pangkuannya. Ayahku terjaga, memandang keluar jendela dengan tangan kirinya di atas tangan ibuku, tidak bergerak agar tidak membangunkannya. Ratih mengemudi dalam diam, dengan radio mati. Aku di kursi penumpang depan, memandangi tanganku, yang masih memiliki manikur Prancis yang kulakukan sehari sebelumnya, dan yang sekarang terasa seperti detail dari kehidupan lain, dari orang lain, dari versi diriku, yang sudah tidak ada lagi. Kami sampai di rumah di Jalan Mawar, rumah batako abu-abu yang sama dengan pintu seng hijau yang selalu dicat ayahku setiap bulan Desember. Ibuku terbangun ketika mobil berhenti dan berkata, "Masih setengah tertidur, sudah sampai. Aku akan membuat kopi." Seolah-olah kami baru saja kembali dari berbelanja dan bukan dari pernikahan yang dibatalkan dari putri satu-satunya. Kami masuk ke dalam rumah. Semuanya sama seperti biasa, ruang tamu dengan sofa yang dilapisi plastik yang tidak pernah dilepas ibuku, karena katanya agar lebih awet. Meja makan dengan taplak plastik berbunga yang memiliki bekas terbakar di sudutnya ketika sepupuku Rina meletakkan panci panas tanpa alas. Dapur dengan peralatan masak yang tergantung di dinding, kompor 4 tungku dengan satu yang tidak berfungsi selama 3 tahun, dan kulkas dengan foto-foto yang ditempel dengan magnet. Aku saat bayi, aku saat wisuda SMA, aku saat wisuda sarjana, ibuku dan ayahku. Pada ulang tahun pernikahan ke-25 mereka dengan kue yang kubelikan dari sebuah toko kue di Tebet. Ibuku membuat kopi tubruk, seperti biasa, dengan jahe dan gula merah. Ayahku melepas jasnya, menggantungkannya di sandaran kursi dengan kehati-hatian seseorang yang tahu bahwa jas itu harus bertahan 10 tahun lagi. Dia duduk di tempatnya yang biasa, di ujung meja, dan menyalakan TV. Dia menonton pertandingan sepak bola, Persija melawan entah siapa. Dia mengecilkan volumenya hampir sampai nol dan menatap layar tanpa benar-benar melihatnya, hanya sebagai teman, sebagai kebisingan visual yang memungkinkannya untuk diam, tanpa keheningan terasa kosong. Ratih tinggal sampai pukul 11. Dia duduk di meja dapur dengan cangkir kopinya, dan mengobrol dengan ibuku tentang segala hal kecuali apa yang telah terjadi. Mereka berbicara tentang pasar baru yang telah dibuka di Bekasi, tentang resep rendang yang ingin dicoba ibuku, tentang sebuah sinetron di televisi yang mereka berdua tonton dan tidak satupun dari mereka yang benar-benar mengerti, tetapi mereka menyukainya karena pemeran utamanya tampan. Aku mendengarkan mereka dari ruang tamu, duduk di sebelah ayahku, masih dengan gaun pengantin, karena aku tidak punya pakaian lain di sana dan karena pada suatu titik di malam itu, gaun itu telah berhenti memiliki makna yang sama.
seperti di pagi hari dan hanya menjadi sepotong pakaian yang kukenakan. Ketika Ratih pergi, dia memelukku di pintu dan berbisik di telingaku bahwa apapun yang kubutuhkan, kapanpun, hubungi saja dia. Dia tidak berkata, "Aku bangga padamu," atau "Kamu melakukan hal yang benar," atau salah satu dari frasa-frasa yang dikatakan orang ketika mereka ingin menghiburmu. Dia hanya mengatakan bahwa dia ada di sana dan itu sudah cukup. Ibuku meminjamiku piyama flanel dengan motif bunga yang kebesaran untuknya dan sangat besar untukku, tetapi berbau pelembut pakaian dan rumah orang tuaku. Dan itulah yang sebenarnya kubutuhkan untuk kukenakan. Malam itu aku tidur di tempat tidur masa kecilku. Tempat tidur single yang sama dengan spray biru yang ibuku simpan persis seperti saat aku pindah untuk tinggal sendiri. Di dinding, masih ada poster seorang penyanyi yang kusukai saat berusia 15 tahun, sedikit terkelupas di salah satu sudutnya. Di langit-langit ada retakan berbentuk sungai yang kulihat saat kecil sebelum tidur, membayangkan itu adalah peta negara khayalan di mana semua orang punya tempat dan tidak ada yang tertinggal. Telepon telah bergetar sepanjang malam. Aku mengeluarkannya dari tas dan meletakkannya di meja samping tempat tidur, menghadap ke bawah, tanpa memeriksanya. Aku tahu apa yang akan kutemukan. Pesan dari Raditya, pesan dari keluarganya, mungkin pesan dari para tamu yang tidak tahu apakah harus bertanya atau tidak. Semua itu bisa menunggu. Malam itu, bukan untuk pesan, itu untuk spray biru, untuk retakan di langit-langit, dan untuk suara kopi yang sedang disiapkan ibuku di dapur, karena Bu Sumiati selalu membuat kopi sebelum tidur, kopi tanpa kafein yang menurutnya bukan kopi sungguhan, tetapi dia suka memegangnya di tangan sambil duduk selama 10 menit di ruang tamu sebelum tidur. Aku tertidur tanpa menangis, bukan karena aku kuat atau karena aku tidak ingin. Aku tertidur tanpa menangis karena aku merasa tenang. Ini adalah hal yang aneh untuk dijelaskan. Aku baru saja membatalkan pernikahanku di depan 320 orang. Aku baru saja putus dengan pria yang telah kurencanakan untuk kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku baru saja mengubah arah dari semua yang kupikir akan terjadi dalam 30 tahun ke depan. Dan aku merasa tenang. Bukan bahagia, bukan gembira, bukan lega dengan cara dramatis seperti yang terjadi di film-film. Hanya tenang, seolah-olah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berada persis di tempat yang seharusnya. Keesokan harinya aku bangun pukul 8 pagi dengan aroma nasi goreng yang berasal dari dapur. Ibuku sedang membuat sarapan dengan celemeknya yang biasa, yang bergambar bunga, matahari dan noda rendang yang tidak pernah hilang, meskipun sudah dicuci 20 kali. Ayahku sedang duduk di meja membaca koran, yang masih suka dibacanya dalam bentuk cetak, karena katanya berita di ponsel tidak terasa seperti berita sungguhan. Aku duduk bersama mereka. Ibuku menyajikan sepiring untukku tanpa bertanya. Apakah aku lapar? Karena di rumah ini tidak ada yang bertanya apakah kau lapar. Makanan diletakkan di depanmu dan kau yang memutuskan, tetapi makanan selalu ada. Kami bertiga sarapan dalam diam. Keheningan hari Minggu, keheningan rumah, jenis yang terasa seperti normalitas, dan setelah malam seperti kemarin, terasa seperti sebuah kemewahan. Setelah sarapan, ayahku pergi ke ruang tamu untuk menonton berita dan ibuku mulai mencuci piring dan aku berdiri di sampingnya untuk mengeringkannya dengan lap dapur, seperti yang biasa kami lakukan ketika aku masih tinggal di sana. Dan di suatu titik dalam ritual yang begitu biasa itu, ibuku berhenti dengan tangan masih di dalam air sabun dan berkata tanpa menoleh padaku, "Ibu bangga padamu, Lestari." Dia mengatakannya dengan suara paling normal di dunia, seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa sabunnya sudah habis. Dan kemudian dia melanjutkan mencuci. Pada hari Seninlah aku membuka teleponku. 43. Pesan dari Raditya. Yang pertama adalah permintaan untuk berbicara. Yang berikutnya adalah penjelasan bahwa ibunya telah berlebihan, bahwa seharusnya dia turun tangan, bahwa segalanya bisa diperbaiki, bahwa akta nikah masih bisa ditandatangani di KUA jika aku mau, bahwa dia akan berbicara dengan ibunya, bahwa segalanya akan berubah. Yang terakhir, yang dikirimnya pada Minggu dini hari, nadanya berubah. Dia mengatakan bahwa aku telah berlebihan, bahwa aku telah membuat pertunjukan yang tidak perlu, bahwa aku telah mempermalukan keluarganya di depan 300 orang karena sebuah kesalahpahaman, bahwa ibunya sangat terpukul, bahwa aku berutang permintaan maaf, sebuah permintaan maaf.
Aku berutang permintaan maaf karena tidak menerima perlakuan terhadap orang tuaku sebagai gangguan. Perkembangan pesan-pesan itu memberitahuku semua yang perlu ku ketahui. Raditya tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia tidak mengerti bahwa masalahnya bukan sebuah meja. Masalahnya adalah bahwa di dunianya ada kategori-kategori orang dan keluargaku berada di kategori yang salah. Dan dia tidak melihat ada yang salah. Dengan itu karena begitulah cara dia dibesarkan, begitulah cara dia diajari, begitulah realitasnya berfungsi. Dan tidak ada percakapan, tidak ada batasan, tidak ada setelah pernikahan kita akan bicara yang akan mengubah itu. Aku mengiriminya satu pesan. Aku mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan, bahwa aku mendoakan yang terbaik untuknya, dan aku memintanya untuk menghormati keputusanku. Lalu aku memblokirnya. Bukan dengan amarah, dengan ketenangan yang sama seperti ayahku. Menutup laci di bengkel taksinya ketika dia tidak lagi membutuhkan apa yang ada di dalamnya. Bu Diana menelepon rumah orang tuaku pada hari Selasa. Ayahku yang menjawab, dia berbicara selama kurang lebih 4 menit tanpa jeda, menurut perkiraan ayahku, menggunakan kata-kata seperti proporsi, kedewasaan, menyelesaikan ini antar keluarga. Dan pada suatu titik, dia menyebutkan bahwa seluruh insiden itu adalah kesalahpahaman komunikasi. Ayahku mendengarkannya sampai akhir tanpa menyela. Ketika dia selesai, ayahku berkata kepadanya dengan suara yang sama seperti saat dia memberitahu penumpang berapa tarif argometer. Bu, putri saya punya pengacara. Jika ada urusan formal, saya bisa berikan nomornya. Selamat sore. Dan dia menutup telepon. Ratih mengkonfirmasi apa yang sudah ku ketahui. Tidak ada masalah hukum yang perlu diselesaikan. Akta nikah tidak pernah ditandatangani. Upacara keagamaan tidak dilaksanakan karena dijadwalkan setelah upacara sipil. Tidak ada pernikahan, tidak ada harta bersama, tidak ada aset bersama, yang ada hanyalah sebuah pesta yang tidak selesai dan sebuah kue 4 tingkat yang, menurut kabar yang kudengar beberapa minggu, kemudian dari seorang rekan kerja, yang mengenal seseorang yang bekerja di gedung itu, dibagikan kepada staf servis. Malam itu juga, aku suka membayangkan para pramusaji dan koki memakan kue itu di dapur. Kue yang sama yang dipesan Bu Diana untuk mengesankan rekan-rekan bisnisnya, berakhir di piring-piring plastik di meja karyawan. Ada sesuatu yang puitis tentang itu yang tidak memerlukan penjelasan. Yang tidak kuduga adalah konsekuensi yang datang tanpa kucari. 320 orang telah menyaksikan apa yang terjadi. 320 orang meninggalkan gedung itu malam itu dan masing-masing pulang ke rumah dan menceritakannya kepada seseorang. Begitulah cara cerita bekerja di kota seperti Jakarta. Mereka tidak dipublikasikan, mereka diceritakan, mereka menyebar dari mulut ke mulut seperti resep dan gosip dan alamat tempat makan enak. 2 minggu setelah pernikahan itu, seorang teman tanteku Santi yang tinggal di Menteng mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia telah mendengar cerita itu saat makan siang dan dia mengirimiku pelukan. Sebulan kemudian, seorang kenalan dari kantor memberitahuku bahwa di sebuah acara industri properti, seseorang telah menyebutkan nama keluarga Wijoyo dan percakapan itu mengarah pada cerita pernikahan. Aku tidak tahu detailnya dan aku tidak mencarinya. Yang ku tahu adalah Bu Diana mengundurkan diri dari Dewan Yayasan tempatnya berpartisipasi. Versi yang sampai kepadaku melalui pihak ketiga adalah bahwa dalam sebuah rapat dewan, 3 minggu setelah pernikahan, salah satu anggota mengangkat pentingnya bagi perwakilan yayasan untuk bertindak secara konsisten antara nilai-nilai publik dan pribadi. Mereka tidak ada nama yang disebutkan, tidak ada pernikahan yang disebutkan, tetapi Bu Diana mengajukan pengunduran dirinya keesokan harinya dengan alasan pribadi. Aku tidak menelepon, tidak memposting apapun di media sosial, tidak menceritakan kisah itu kepada wartawan manapun. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. 320 orang melakukannya untukku tanpa aku memintanya. 4 bulan setelah pernikahan itu, aku menerima surat di apartemenku di Tebet. Amplopnya tebal, terbuat dari kertas bertekstur, jenis yang digunakan oleh toko alat tulis mewah. Tidak ada alamat pengirim, tetapi aku mengenali kualitas kertasnya karena sama dengan yang digunakan keluarga Wijoyo untuk undangan dan kartu Natal mereka. Aku membukanya, mengharapkan ancaman hukum, tagihan dari gedung, atau bentuk celaan canggih lainnya. Surat itu dari ayah Raditya, Pak Bambang. Sebuah surat 4 paragraf yang ditulis tangan dengan tinta biru. Tulisannya adalah tulisan seorang pria tua,
yang masih percaya bahwa hal-hal penting harus disampaikan di atas kertas dan bukan di layar. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang telah dilakukan oleh istri dan putranya, bahwa dia hadir malam itu di meja satu dan tidak mengatakan apa-apa, dan itu membebaninya. Bahwa dia telah bertemu ayahku sekali pada malam Natal tahun sebelumnya dan menurutnya dia adalah pria yang berintegritas. Dan dia menyesal tidak mengatakannya padanya saat itu. Paragraf terakhir mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan jawaban atau pengampunan, dia hanya ingin aku tahu bahwa tidak semua anggota keluarga berpikir sama dan dia menanggung bagian kesalahannya karena tetap diam ketika seharusnya berbicara. Aku melipat surat itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop dan menyimpannya di laci meja samping tempat tidurku di bawah buku catatan kuliah yang sudah tua. Aku tidak menjawabnya. Bukan karena aku marah padanya, tetapi karena aku telah belajar dengan cara yang paling sulit bahwa menanggapi apa yang kau inginkan dari sesuatu daripada apa yang sebenarnya adalah jalan yang tidak lagi ingin ku tempuh. Jika Pak Bambang tulus, waktu akan membuktikannya. Dan jika tidak, waktu juga akan membuktikannya. Waktu selalu mengatakan kebenaran. Kau hanya perlu memiliki kesabaran untuk mendengarkannya. Sudah 1 tahun 2 bulan sejak 17 Oktober itu. 1 tahun 2 bulan yang sama sekali, tidak seperti yang kubayangkan akan menjadi hidupku di usia 37 tahun, dan pada saat yang sama, jauh lebih mirip dengan seperti apa seharusnya hidupku sejak awal. Aku masih bekerja di kantor konsultan pajak di kawasan Sudirman. Aku dipromosikan menjadi manajer audit 6 bulan setelah pernikahan yang tidak pernah terjadi itu. Bosku Pak Santoso, seorang pria berusia 64 tahun yang sedikit bicara dan banyak memeriksa, memanggilku ke kantornya pada suatu Rabu pagi dan mengatakan bahwa dia telah mengamati pekerjaanku selama 3 tahun dan bahwa aku adalah orang yang paling metodis dan paling jujur yang pernah bekerja di kantor itu. Dia menawariku posisi itu, memberitahuku gaji baru, dan bertanya apakah aku menerimanya. Aku bilang ya. Dia menjabat tanganku dan berkata, "Selamat, Bu akuntan." Aku teringat ayahku. Akuntanku. Kata yang sama, nada hormat yang sama, diucapkan oleh dua pria yang sangat berbeda yang memiliki satu kesamaan. Mereka mengenali hasil kerja keras ketika melihatnya. Kenaikan gaji itu memungkinkanku melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Setiap bulan, aku mentransfer sejumlah uang ke rekening ibuku. Tidak banyak, aku tidak punya banyak sisa untuk melakukan hal-hal besar, tetapi cukup agar dia bisa bekerja 4 hari seminggu alih-alih 7. Ibuku awalnya tidak mau menerima. Dia bilang dia tidak perlu ada yang menafkahinya dan kue-kuenya laku terjual dengan sendirinya. Aku bilang itu bukan untuk menafkahinya, itu agar dia bisa beristirahat pada hari Rabu dan Minggu. Dia menatapku dengan curiga selama sekitar 10 detik, seolah-olah mengevaluasi apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Atau ada jebakan emosional dalam tawaran itu. Lalu dia berkata, "Baiklah, tapi pada hari Minggu, aku membuat kue lumpur. Untukmu dan itu tidak akan kubebankan biaya." Begitulah kesepakatannya. Ayahku masih mengemudikan taksi. Aku sudah menyuruhnya pensiun, usianya sudah 62 tahun, dan lututnya mulai terasa sakit karena berjam-jam duduk. Dia bilang, pada hari dia tidak bisa lagi memutar kemudi, pada hari itulah dia akan berhenti, tetapi selama dia bisa, tidak ada kekuatan manusia yang bisa mengeluarkannya dari kijang putih itu yang sudah menempuh 280.000 kilometer dan berbunyi seperti blender. Setiap kali berpindah dari gigi 2 ke gigi 3. Dia mengganti miniatur masjid di dashboard 2 bulan yang lalu. Dia memasang yang baru, lebih besar, yang diberikan ibuku pada hari ulang tahunnya. Ketika aku bertanya mengapa dia tidak membeli mobil baru saja, dia menatapku seolah-olah aku telah mengatakan sesuatu yang tidak sopan dan berkata, "Mobil ini telah membawaku kemana-mana. Kau tidak mengganti sesuatu yang masih berfungsi hanya karena terlihat tua." Ada hari-hari ketika kupikir ayahku tidak sedang membicarakan mobil ketika dia berbicara tentang mobil. Aku menyewa apartemen baru. Yah, tidak baru, sudah beberapa tahun, tapi lebih besar dari yang sebelumnya. Masih di Tebet, 15 menit dari rumah orang tuaku jika tidak macet, yang di kota. Ini berarti 45 menit dalam waktu nyata. Apartemen ini memiliki 2 kamar tidur, sebuah dapur dengan jendela yang menghadap ke halaman dalam di mana tetangga di bawah memiliki pot-pot tanaman herbal, dan sebuah balkon kecil yang menghadap ke jalan di mana aku meletakkan sebuah kursi di sore hari dan duduk memandangi
Orang-orang yang lewat dengan secangkir kopi di tangan. Kopi itu kubuat dengan mesin kopi tetes yang diberikan Ratih sebagai hadiah. Pindahan dan setiap kali aku menyiapkannya, aku berpikir bahwa ada versi kehidupanku di mana aku akan minum kopi di sebuah rumah di Pondok Indah dengan pemandangan hutan kota dan serbet linen di atas meja, dan bahwa versi itu terdengar indah di atas kertas, tetapi memiliki biaya yang tidak bersedia ku bayar. Ratih datang makan malam di apartemenku setiap hari Jumat. Dia membawa anggur, aku membuat pasta. Kami duduk di ruang tamu dengan piring di pangkuan kami. Karena meja makan selalu dipenuhi kertas-kertas dari kantor dan tidak satu pun dari kami yang ingin memindahkannya. Kami mengobrol tentang pekerjaan, tentang kasus-kasusnya di pusat bantuan hukum, tentang auditku, tentang serial yang sedang kami tonton, tentang kehidupan. Terkadang kami terdiam untuk waktu yang lama, menonton TV tanpa benar-benar melihatnya, dan itu tidak apa-apa. Persahabatan yang bertahan dalam keheningan adalah satu-satunya yang berharga. Hari Rabu, aku makan malam di rumah orang tuaku. Ini tidak berubah. Ini tidak akan berubah. Aku tiba pukul 7, kadang-kadang 7,30, karena lalu lintas di jalan tol sangat padat. Ibuku selalu menyiapkan sesuatu. Sup mie, gado-gado, ayam goreng, apapun yang terlintas di benaknya pagi itu di pasar ketika dia pergi berbelanja. Meja makan masih sama seperti biasa dengan taplak plastik berbunga dan bekas terbakar di sudutnya. Kursi-kursinya masih tidak serasi. Ada satu kursi kayu yang ayahku bawa dari bengkel di mana seorang pelanggan akan membuangnya. Satu kursi logam yang dulunya milik nenekku, dan satu kursi plastik hijau yang tidak ada yang ingat dari mana asalnya, tetapi sudah ada di sana sejak aku bisa mengingat. Ayahku duduk di ujung meja, ibuku di sebelah kanannya, aku di sebelah kirinya, tempat yang sama seperti biasa. Tidak ada kartu nama, tidak ada plakat nama, tidak ada denah distribusi yang disetujui oleh si. Kami duduk di tempat kami duduk karena di sanalah tempat kami seharusnya berada. Dan itu tidak memerlukan izin dari siapapun. Ibuku selalu memasak lebih banyak makanan daripada yang bisa kami habiskan, selalu. Itu adalah hukum alam yang tidak memiliki pengecualian. Ketika makan malam selesai, dia mengeluarkan sebuah wadah dari laci dapur, wadah plastik dengan tutup hijau, yang memiliki namaku. Tertulis di tutupnya dengan spidol hitam, karena suatu kali Ratih membawanya pulang karena kesalahan, dan ibuku memutuskan bahwa sejak saat itu, semua wadah yang menjadi milikku akan ditandai. Dia mengirimiku sisa makanan dengan instruksi. Nasi dihangatkan di wajan, jangan di microwave, nanti jadi lembek. Aku mengangguk seolah-olah dia belum memberitahuku hal itu 100 kali terakhir. Ayahku mengantarku ke mobil setelah makan malam. Dia turun bersamaku sampai ke pintu gerbang dan berdiri di trotoar. Sampai mobilku menyala dan berbelok di tikungan. Aku melihatnya di kaca spion setiap hari Rabu, berdiri dengan tangan di saku, rambut pendek, punggung lurus, diterangi oleh cahaya lampu teras, yang dipasangnya sendiri 20 tahun yang lalu dan masih berfungsi karena Pak Budi tidak memasang apapun yang tidak tahan lama. Dia berdiri di sana sampai aku menghilang setiap hari Rabu tanpa kecuali. Itu adalah caranya mengatakan sesuatu yang tidak dia katakan dengan kata-kata. Dan itu adalah caraku menerimanya, memandangnya melalui kaca spion sampai aku tidak lagi melihatnya. Aku belum berkencan dengan siapapun selama 1 tahun, 2 bulan ini. Itu bukan janji, atau sumpah, atau keputusan epik. Hanya saja, hidupku dipenuhi dengan hal-hal lain dan ruang yang sebelumnya ditempati oleh gagasan tentang pasangan telah terisi dengan makan malam hari Rabu, pasta hari Jumat dengan Ratih, pasar hari Sabtu dengan ibuku, audit yang menyita pikiranku, dari Senin hingga Jumat, dan balkon kecil tempatku duduk dengan kopi memandangi senja. Aku tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan ada seseorang yang muncul. Tetapi jika dia muncul, dia harus memahami satu hal sejak awal. Orang tuaku duduk di meja 1. Bukan di meja 2, bukan di meja 9, bukan di meja 14, dan bukan di meja 18, di meja 1. Dan jika itu menjadi masalah, pintu selalu ada di tempatnya. Terkadang aku memikirkan Raditya. Bukan dengan dendam, bukan dengan nostalgia, bukan dengan rasa penasaran ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Aku memikirkannya seperti memikirkan jalan yang tidak kau ambil. Dengan rasa ingin tahu yang jauh, dan tanpa keinginan untuk kembali melihat kemana jalan itu menuju. Aku mendengar dari seorang teman bahwa dia masih lajang dan pindah ke
Surabaya untuk mengelola cabang perusahaan konstruksi keluarga. Aku tidak tahu. Apakah dia bahagia? Kuharap begitu. Dengan cara yang umum seperti orang berharap, orang lain baik-baik saja tanpa merasa perlu untuk memastikannya. Aku memikirkan Bu Diana lebih jarang dari yang kuduga. Awalnya, aku sering memikirkannya, mengingat setiap gerak-gerik, setiap kalimat, setiap keheningan. Selama 2,5 tahun itu, mencari tanda-tanda yang seharusnya kulihat lebih awal. Lalu aku berhenti mencarinya karena aku sadar aku telah melihat semuanya. Aku melihatnya sejak makan malam pertama, dari menarik, yang digunakannya untuk menanggapi ketika kukatakan aku bersekolah di sekolah negeri. Dari cara dia memandangi sepatu ibuku. Dari saat dia bertanya apakah orang tuaku pernah bepergian ke luar negeri, dan ketika kukatakan tidak, dia berkata, dengan nada kasihan yang begitu halus sehingga hampir tidak terlihat, tetapi aku menyadarinya, karena perempuan yang tumbuh di Bekasi belajar mendeteksi nada-nada seperti itu sebelum hal lain. Aku melihat semuanya, tetapi aku melakukan apa yang dilakukan banyak orang. Aku memutuskan bahwa jika aku memberi mereka waktu, mereka akan menghilang. Mereka tidak menghilang, mereka hanya menumpuk sampai meledak dalam sebuah denah meja. Pada hari Sabtu di bulan Oktober. Apa yang tidak dipahami oleh Bu Diana? Apa yang tidak dipahami oleh Raditya? Apa yang tidak dipahami oleh banyak orang yang mengurutkan kehidupan dalam kategori atas dan bawah, adalah bahwa martabat bukanlah sebuah kemewahan yang diberikan berdasarkan pendapatan. Ayahku dengan kijangnya yang telah menempuh 280.000 kilometer, memiliki lebih banyak martabat daripada siapapun yang perlu memindahkan seseorang ke belakang ruangan untuk merasa penting. Ibuku dengan kue basahnya pada pukul 4 pagi memiliki lebih banyak kehadiran daripada wanita manapun yang perlu mengendalikan meja kehormatan untuk merasa memegang kendali. Itu bukan opini. Itu adalah fakta yang disaksikan oleh 320 orang dengan mata kepala mereka sendiri pada suatu malam di bulan Oktober, dan tidak ada denah meja yang bisa mengubahnya. Terkadang, ketika aku duduk di balkon apartemenku dengan secangkir kopi di tangan dan jalanan di bawah mulai sepi karena sudah larut dan Tebet menjadi sunyi, aku memikirkan versi diriku yang tidak turun dari panggung itu. Versi yang meletakkan mikrofon di tempatnya, yang tersenyum untuk foto, yang menandatangani akta nikah pada pukul 6 sore, yang menari waltz dengan Raditya sementara orang tuanya makan di meja 18 di samping suara panci dan panas dari dapur. Versi itu ada di suatu tempat dalam imajinasiku dan setiap kali aku mengunjunginya, aku merasa dingin karena Gabriela itu akan terus mengalah. Dia akan mengalah pada saat Natal, pada hari ulang tahun, pada acara pembaptisan. Dia akan membesarkan anak-anak yang akan belajar tanpa ada yang memberitahu mereka bahwa ada kakek nenek kelas 1 dan kakek nenek kelas 2, bahwa ada keluarga yang duduk di depan dan keluarga yang duduk di belakang, bahwa cinta memiliki syarat dan martabat memiliki harga. Gabriela itu akan mengajari anak-anaknya untuk menahan apa yang tidak seharusnya ditahan dan akan menyebutnya pendidikan dan sopan santun. Aku tidak menginginkan kehidupan itu. Aku tidak menginginkannya malam itu dan aku tidak menginginkannya sekarang. Kehidupan yang kumiliki lebih kecil. Ini adalah apartemen 2 kamar, bukan sebuah kediaman di Pondok Indah. Ini adalah mobil kompak, bukan SUV impor. Ini adalah pasta pada hari Jumat alih-alih makan malam di SCBD. Ini adalah wadah dengan namaku tertulis dengan spidol alih-alih serbet linen, tapi ini milikku. Setiap sudut, setiap sen, setiap keputusan. Dan ketika aku tiba pada hari Rabu, di rumah orang tuaku dan duduk di kursi sebelah kiri dan ibuku meletakkan piring di depanku tanpa bertanya dan ayahku bertanya bagaimana kabarku minggu ini dan ibuku ingin tahu apakah aku sudah mematikan lampu dan ayahku ingin tahu apakah mobilku tidak lagi mengeluarkan suara aneh yang kukeluhkan minggu lalu. Aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sekalipun selama 2,5 tahun menjalin hubungan dengan Raditya Wijoyo. Aku merasa utuh. Bukan karena seorang pria, bukan karena sebuah pernikahan, bukan karena sebuah nama keluarga. Karena diriku sendiri, duduk di tempatku, di mejaku, dengan orang-orangku. Aku tidak menceritakan kisah ini, agar semua orang melakukan apa yang kulakukan. Setiap orang memiliki waktunya sendiri, alasannya sendiri, keadaannya sendiri. Ada orang yang bisa bertahan dan berjuang dari dalam dan itu juga sah. Ada orang yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyadarinya dan itu bukan kelemahan, itu adalah proses. Aku bukan hakim atas kehidupan siapapun. Aku sudah cukup sibuk dengan kehidupanku sendiri.
Aku menceritakannya karena aku tahu ada banyak orang yang duduk di meja 18 di suatu tempat dalam hidup mereka, di sebuah pekerjaan di mana mereka diremehkan, dalam sebuah hubungan di mana mereka diberitahu bahwa mereka berlebihan, dalam sebuah keluarga mertua yang memandang mereka dari atas ke bawah setiap kali mereka masuk ke sebuah ruangan, dalam sebuah sistem yang memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya bersyukur atas tempat yang diberikan kepada mereka, meskipun tempat itu berada di sebelah pintu dapur dan gerobak servis. Jika kau berada di sana, aku ingin kau tahu satu hal. Kau tidak membutuhkan sebuah gedung yang penuh dengan orang yang memandangmu. Kau tidak membutuhkan mikrofon. Kau tidak membutuhkan seorang teman pengacara yang berdiri di tepi panggung dengan tangan bersedekap. Kau tidak membutuhkan momen seperti di film, dengan musik latar dan gerakan lambat. Kau hanya perlu tahu dengan kejelasan yang terasa di dada seperti sesuatu yang fisik, bahwa orang-orang yang kau cintai pantas mendapatkan yang lebih baik, dan kau juga pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan bahwa duduk di tempat yang seharusnya menjadi hakmu bukanlah kesombongan, bukan drama, bukan berlebihan. Itu adalah martabat. Dan martabat tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa diatur ulang, dan tidak bisa dikirim ke bagian belakang ruangan. Namaku Lestari Ayu. Usiaku 37 tahun. Aku seorang akuntan, manajer audit, putri dari Pak Budi dan Bu Sumiati. Aku tinggal di sebuah apartemen di Tebet dengan balkon kecil yang menghadap ke jalan dan seorang tetangga yang memiliki pot-pot tanaman herbal di halaman. Setiap hari Rabu aku makan malam di rumah orang tuaku. Setiap hari Rabu, ayahku mengantarku sampai ke trotoar dan berdiri di sana melihat mobilku berjalan, sampai aku berbelok di tikungan. Dan setiap hari Rabu aku melihatnya di kaca spion, berdiri di sana dengan tangan di saku dan punggung lurus. Dan gambaran itu lebih berharga daripada meja kehormatan manapun di gedung manapun di dunia. Aku tidak pernah lagi membiarkan siapapun memberitahuku di mana harus duduk. Sekarang, jika cerita ini menggerakkan sesuatu di dalam dirimu, berikan suka, berlangganan saluran ini, dan ceritakan di kolom komentar dari mana kau mendengarkanku. Dan jika kau ingin mendengar cerita seperti ini sebelum orang lain, jadilah anggota saluran ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.